talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. We don't laugh anymore. What was all? Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini kita akan menyelesaikan seri terakhir dari trilogi Batman dengan judul The Dark Knight Rises. Seri terakhir ini mengangkat kisah Bruce setelah menghilang bersama dengan Batman-nya semenjak kematian Harvey Dent. Di suatu ketika, seorang penjahat dari golongan Liga Bayangan Ra's al Ghul kemudian muncul dan mau membalaskan dendam kepada Bruce serta melanjutkan cita-cita Ra's al Ghul untuk menghancurkan kota Gotham. Untuk kalian yang mungkin baru menemukan video ini, saya sarankan untuk menonton seri pertama dan keduanya terlebih dahulu agar lebih nyambung dengan ceritanya. Tanpa meronda waktu lagi, mari kita langsung recap seri ketiga dari trilogi Batman yang berjudul The Dark Knight Rises. Film ini mengambil setting 8 tahun setelah Batman mengasingkan diri dan dibuka dengan peringatan 8 tahun kematian Harvey Dent yang diselenggarakan di halaman rumah Bruce Wayne. Gordon yang saat itu diberikan kesempatan untuk berpidato kemudian berencana untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya dari apa yang terjadi 8 tahun silam. Namun, Gordon membatalkan niatnya setelah ia merasa bahwa rakyat Gotham belum siap untuk fakta tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Alfred bersama dengan seorang pelayan wanita yang bernama Selina. Alfred meminta Selina untuk mengantarkan makanan Bruce Wayne yang sudah 8 tahun mengurung diri di ruangannya sejak Batman dinyatakan sebagai buronan kota Gotham. Selina setelah itu tidak hanya sekedar membawa makanan untuk Bruce, tapi secara diam-diam juga mencuri sebuah kalung mutiara milik ibu Bruce Wayne. Di pagi harinya, Bruce yang menyadari kalungnya telah dicuri kemudian pergi ke markas Batman-nya, di mana ia melacak keberadaan orang yang mencuri kalung mutiaranya dengan memanfaatkan GPS yang terdapat pada kalung tersebut. Saat Bruce berhasil mendapatkan identitas dari wanita yang bernama lengkap Selina kali ini, ia terkejut karena wanita ini mempunyai banyak sekali catatan pencurian yang telah dilakukan olehnya, dan dia belum pernah tertangkap sama sekali. Di tempat lainnya, Gordon sedang mengejar sekelompok mafia yang baru saja melakukan transaksi hingga ke selokan bawah tanah kota Gotham. Gordon, yang saat itu sudah sendirian di selokan tersebut, kemudian dihajar hingga pingsan oleh dua pria yang membuntutinya. Ia lalu dibawa ke sebuah tempat di mana ia melihat sebuah kehidupan yang tak biasa telah terjadi di selokan bawah tanah kota Gotham. Kehidupan yang tidak pernah ia deteksi selama menjadi polisi. Gordon singkatnya dibawa dan bertemu dengan seorang pria bernama Ben yang selama ini secara diam-diam membangun sebuah pasukan dalam jumlah besar. Gordon yang terbangun dari pingsannya yang hanya pura-pura kemudian langsung menjatuhkan diri ke aliran air yang terletak tak jauh dari posisinya terbaring. Singkatnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya yang sempat akan dibunuh oleh Ben. Di tempat lainnya, Bruce yang mengetahui bahwa Wayne Enterprise telah mengalami banyak masalah semenjak ia mengurung diri, kemudian untuk pertama kalinya keluar dari rumah mewahnya dan bertemu dengan Lucius Fox. Bruce mempertanyakan tentang banyak hal tentang perusahaannya yang telah berubah. Fox sendiri lalu mengatakan bahwa itu akibat dari Bruce Wayne sendiri yang membuat perusahaannya kemudian sulit dan bahkan tidak berkembang. Setelah membahas masalah bisnis, Fox kemudian mengajak Bruce untuk mengenang masa lalu mereka dengan mengunjungi markas Batman yang tersembunyi di Wayne Enterprise. Di sana, Fox memamerkan hasil buatannya di dunia teknologi pertahanan yang telah ia buat selama Bruce mengasingkan diri. Ia juga membuat sebuah kendaraan khusus yang ia warnai serba hitam untuk menarik perhatian Bruce. Setelah itu, Bruce kembali ke markas Batman-nya. Di sana, Alfred yang merasa bahwa Bruce mulai ingin kembali menjadi Batman kemudian mencoba memperingatinya tentang seorang penjahat baru Gotham yang bernama Ben, yang dirumorkan tumbuh dan besar di sebuah penjara yang disebut sebagai lubang neraka. Alfred juga memberitahu Bruce bahwa setelah Ben berhasil melarikan diri dari lubang neraka, ia kemudian dilatih oleh seorang pria yang juga adalah mentor lama Bruce, yaitu Ra's al Ghul. Keesokan harinya, Fox mengunjungi Bruce Wayne di rumahnya. Ia mengabari Bruce tentang sebuah kabar dari koran yang mengatakan bahwa Bruce membeli beberapa saham yang terverifikasi dengan ibu jarinya sendiri, di mana itu membuat Bruce bangkrut dan membuat Wayne Enterprise akan segera jatuh ke tangan mafia bernama John Daggett yang diketahui bekerja sama dengan Ben. Bruce, yang tentu saja tidak ingin hal tersebut terjadi, kemudian pergi menemui seorang wanita bernama Miranda Tate yang merupakan seorang investor yang telah direkomendasikan oleh Lucius Fox. Bruce menjelaskan bahwa apabila Wayne Enterprise jatuh ke tangan mafia seperti John Daggett yang juga bekerja sama dengan Ben,
maka senjata nuklir buatan yang berada di belakang mereka saat ini akan digunakan untuk menghancurkan seisi kota Gotham. Sehingga Miranda diminta bantuannya agar mau mengambil alih Wayne Enterprise untuk sementara waktu. Singkat cerita, berita tentang Miranda yang mengambil alih Wayne Enterprise mulai mencuat dan ramai di media pemberitaan kota Gotham. John Daggett yang tidak terima kemudian menemui Ben dan meminta pertanggungjawaban Ben karena ia batal menjadi pemilik Wayne Enterprise. Ben yang merasa bahwa John Daggett terlalu sok menguasa dan mengatur dirinya, kemudian langsung membunuhnya. Di malam harinya, Batman yang telah mengetahui identitas asli dari Selina Kyle yang ternyata adalah Catwoman, kemudian menemuinya di sebuah tempat sepi di kota Gotham. Di sana, mereka membuat sebuah kesepakatan, di mana Batman yang ingin menemui dan bertarung dengan Ben, kemudian meminta Catwoman untuk membawanya bertemu dengan Ben. Sebagai balasannya, Batman akan memberikan clean slate kepada Catwoman, sebuah teknologi yang entah mengapa sangat diinginkan olehnya. Kesepakatan pun singkatnya tercapai. Catwoman langsung membawa Batman untuk menyusup ke terowongan bawah tanah buatan Ben yang dimana ia dengan mudah kemudian dapat bertemu dengan Ben. Batman kemudian memasuki sebuah tempat yang dimana tempat tersebut kemudian langsung mengurung Batman. Catwoman beralasan bahwa itu adalah caranya agar ia tidak terbunuh oleh Ben nantinya. Ben sendiri kemudian menyambut kedatangan Batman di kandangnya dan bahkan membocorkan identitas asli dari Batman yang membuat Catwoman alias Selina menjadi terkejut dan menyesal karena telah membawa Bruce ke dalam sana. Singkatnya, Batman dan Ben kemudian bertarung. Awalnya, Batman dapat mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Ben. Namun Ben yang kekuatannya kemudian menjadi jauh lebih unggul dari Batman, kemudian dengan mudah menghajar Batman hingga pingsan. Setelah itu, Ben lalu membawa Bruce ke lubang neraka, tempat di mana ia dirumorkan tumbuh dan dibesarkan. Di sana, Ben memerintahkan seseorang untuk menjaga Bruce agar tetap hidup dan membiarkannya menderita sembari menyaksikan Gotham dihancurkan oleh kekuatan dari Liga Bayangan. Di Gotham, Ben telah menguasai Wayne Enterprise, termasuk senjata-senjata militer buatan Fox yang selama ini ia sembunyikan dan hanya diketahui oleh dirinya dan juga Bruce Wayne. Di lubang neraka, Bruce diceritakan sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang berhasil keluar dari lubang neraka. Bruce meyakini bahwa anak kecil tersebut adalah Ben. Di sebuah stadion, rakyat Gotham saat itu sedang menghadiri sebuah pertandingan olahraga. Dari salah satu bagian stadion, terlihat Ben sedang berdiri dan mengamati orang-orang yang ada di sana. Tak lama kemudian, Ben terlihat mengeluarkan sebuah pemicu bom. Setelah itu, ia kemudian menekan tombolnya dan seketika terjadilah ledakan di banyak sekali bagian kota Gotham, termasuk stadion tempat pertandingan olahraga diselenggarakan. Keesokan harinya, Ben kemudian memberikan sebuah pidato yang intinya memberitahu kepada rakyat Gotham bahwa selama ini, Harvey Dent yang mereka kira telah menjadi pahlawan Gotham, sebenarnya adalah seorang penjahat yang dilindungi. Ben kemudian mengeluarkan teks pidato milik Garden yang telah ia ambil, yang dimana kertas tersebut berisi fakta bahwa Batman tidak membunuh Harvey Dent, namun Batman menyelamatkan anak Garden dari Harvey Dent. Di lubang neraka, Bruce masih berupaya untuk memulihkan kesehatannya setelah bertarung dengan Ben. Seorang pria kemudian memasuki sel tahanannya dan menyarankan Bruce untuk memulihkan tulang-tulang punggungnya yang patah terlebih dahulu. Sambil membantu Bruce, pria tersebut menceritakan tentang kisah Ben beberapa tahun lalu yang diserang oleh beberapa tahanan pada masa wabah. Akibatnya, Ben harus memakai topeng yang menyerupai masker untuk menahan penderitaan dan rasa sakit permanen yang Ben rasakan setelah diserang oleh para tahanan. Pria tersebut juga menceritakan sebuah legenda yang mereka percaya menjadi asal-usul dari Ben, yang dimana pada masa lalu, terdapat seorang tentara bayaran yang berhubungan dengan salah satu putri dari seorang panglima perang. Panglima perang tersebut yang mengetahui hubungan putrinya dengan seorang tentara bayaran, kemudian berniat untuk menangkap dan membuang tentara tersebut ke lubang neraka. Namun, ia justru pergi dan mengasingkan diri. Tentara yang mengasingkan diri tersebut tidak mengetahui bahwa sebenarnya putri dari panglima perang juga dibawa ke lubang neraka. Parahnya lagi, putri tersebut ternyata mengandung anak dari tentara bayaran dan melahirkannya di dalam penjara. Suatu hari, terjadilah kerusuhan di penjara. Putri dari panglima perang kemudian terbunuh, sedangkan anaknya berhasil diselamatkan oleh seorang tahanan. Pria ini lalu mengatakan bahwa saat ini, lubang neraka telah menjadi milik Ben sepenuhnya, dan dia tidak mengizinkan orang menceritakan kisah tentang anak tersebut.
Setelah tubuh Bruce pulih sepenuhnya, ia pun kemudian berniat untuk memanjat keluar dari lubang neraka. Singkatnya, ia sampai ke sebuah pijakan dan harus melompat untuk menggapai pijakan lain. Dari bawah, para tahanan berkumpul dan menyaksikan Bruce. Setelah bersiap, Bruce lalu melompat dan ia gagal menggapai pijakan tersebut, yang membuatnya harus terjatuh. Berhari-hari setelahnya, Bruce melihat tayangan di televisi bahwa Ben telah menggantung 3 orang penting di kota Gotham. Ia tentu saja kesal, sehingga melemparkan sebuah batu ke TV tersebut agar rusak, dan ia tidak perlu lagi menonton tayangan-tayangan tentang Ben yang terus menghancurkan kota Gotham secara perlahan. Setelah itu, Bruce kembali melatih diri untuk bersiap memanjat lubang neraka sekali lagi. Seorang pria lain lalu mengatakan kepada Bruce bahwa untuk bisa keluar dari lubang neraka, bukan kekuatanlah yang seharusnya diasah oleh Bruce, karena ia sudah memiliki tubuh yang kuat. Yang menjadi permasalahan Bruce adalah dirinya memiliki rasa takut yang menghalanginya keluar dari lubang neraka. Bruce menolak dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Ia kemudian keluar dari selnya, mengambil tali, dan kemudian menaiki lubang neraka sekali lagi. Singkatnya, Bruce yang memanjat dengan cepat kemudian terjatuh lagi. Malam harinya, ia kembali berbicara dengan pria yang mengatakan bahwa ia memendam rasa takut. Bruce sendiri lalu mengakui bahwa ia memang mempunyai rasa takut, yaitu mati konyol di lubang neraka ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Pria itu lalu menceritakan kembali tentang seorang anak kecil yang berhasil memanjat keluar dari lubang neraka. Anak kecil itu tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan bahkan tidak mengenakan tali seperti yang digunakan oleh Bruce. Pria itu lalu meyakinkan Bruce bahwa jika Bruce mencoba berdamai dengan rasa takutnya, maka dia pasti bisa keluar dari lubang neraka. Keesokan paginya, Bruce lalu bersiap untuk memanjat lagi. Ia membawa beberapa barang, dan setelah itu kembali mendekati lubang neraka. Jalan satu-satunya bagi mereka yang ada di kurungan ini untuk keluar. Setelah menolak tali pengaman yang diberikan, Bruce kemudian mulai naik. Dari bawah, orang-orang terlihat berteriak dan menyemangati Bruce agar dapat keluar dari lubang neraka. Singkatnya, Bruce lalu berhasil keluar dan menjadi orang kedua yang bisa memanjat keluar dari lubang neraka setelah seorang anak misterius yang ia yakini anak tersebut adalah Ben. Ia lalu melemparkan sebuah tali tambang ke bawah. Tali ini biasa digunakan oleh Ben dan anak buahnya untuk menuruni lubang neraka. Orang pertama yang ditemui oleh Ben adalah Selina, yang merupakan seorang Catwoman. Bruce meminta Selina untuk membawanya menemui Lucius Fox, yang kabarnya telah ditahan oleh Ben. Sebagai balasannya, Bruce akan memberikan clean slate kepada Selina. Selina selama ini ternyata mencari clean slate untuk menghapus rekam jejak kriminalnya, supaya ia bisa mengasingkan diri dan memulai hidup baru dengan tenang. Singkat cerita, Selina kemudian membuat Bruce tertangkap, agar ia bisa langsung dibawa ke tempat Fox ditahan. Fox memberitahu Bruce bahwa bom yang dikembangkan di Wayne Enterprise akan segera meledak dalam 12 jam ke depan jika mereka tidak segera menghentikannya. Di malam harinya, Bruce yang sudah kembali menjadi Batman kemudian menemui Garden dan beberapa polisinya. Ia memberikan sebuah alat yang bisa memblokir sinyal bom yang akan diledakkan oleh Ben, dan Garden diminta untuk mencari tahu lokasi bom yang akan meledak, karena alat tersebut harus dipasangkan ke salah satu bagian dari bom agar tidak meledak. Keesokan paginya, para polisi dalam jumlah besar telah berkumpul untuk menyerang Ben yang berada di balai kota. Tak lama kemudian, para polisi kemudian terlibat bentrok dengan para pasukan Ben. Batman sendiri kembali bertemu dengan Ben. Di tempat Garden, ia bersama beberapa polisi berhasil menghentikan sebuah mobil truk yang mereka duga membawa bom milik Ben. Namun setelah dibuka, truk tersebut ternyata adalah truk tipuan yang tidak membawa apa-apa. Di tempat lainnya, Batman terlibat pertarungan dengan Ben, yang dimana Batman kembali dihajar habis-habisan oleh pria tersebut. Di suatu kesempatan, Batman berhasil melemahkan Ben dengan menggores topeng milik Ben yang membuatnya melemah dan kehilangan nafas. Singkatnya, Batman kemudian berada di atas langit dan bisa menghajar Ben hingga masuk ke balai kota. Di dalam balai kota, Batman berusaha untuk membuat Ben mau memberitahu letak pemicu bom milik Ben. Tak lama kemudian, Miranda Tate kemudian muncul dan menusuk Batman dengan pisaunya. Ia juga menunjukkan pemicu bom yang ternyata dipegang olehnya. Bruce kemudian bingung dengan apa yang terjadi.
Miranda sendiri kemudian menceritakan kepada Bruce bahwa anak kecil yang menjadi legenda setelah keluar dari lubang neraka adalah dirinya, bukan Ben. Selain itu, nama aslinya juga bukan Miranda Tate, melainkan Talia. Ben merupakan orang yang menyelamatkan anak kecil yang ibunya terbunuh pasca kerusuhan di penjara. Setelah menyelamatkan anak kecil tersebut yang adalah Talia, Ben kemudian membiarkannya memanjat hingga berhasil keluar dari lubang neraka. Sekeluarnya dari lubang neraka, Talia kemudian bertemu dengan ayahnya, alias tentara bayaran di cerita sebelumnya yang kala itu sudah memiliki pasukan. Pasukan ayahnya kemudian menyerang lubang neraka untuk membantu Ben keluar dari sana karena telah menyelamatkan Talia. Setelah itu, ia dibawa ke Liga Bayangan yang dipimpin oleh Ra's al Ghul, alias Lucard, yang ternyata adalah ayah dari Talia. Setelah menceritakan semuanya kepada Bruce, Miranda alias Talia kemudian menekan pemicu bom yang berada di genggamannya. Sayangnya, tidak terdengar suara ledakan dan sebagainya, yang artinya bom tersebut tidak meledak, karena ternyata Garden telah berhasil menemukan lokasi dari bom dan memasangkan alat yang diberikan oleh Batman. Talia lalu mengatakan bahwa percuma saja mereka berhasil memblok sinyal bom, karena itu hanya membuat bom tersebut memiliki tambahan waktu sebelum meledak sebanyak 11 menit. Setelah Talia meninggalkan Batman, Selina kemudian datang dan menyelamatkannya. Singkat cerita, Batman telah berada di pesawatnya. Ia berusaha mengejar tank militer yang mengawal sebuah truk berisi bom yang siap meledak dan menghancurkan kota Gotham. Singkatnya, Batman berhasil membuat truk berisi bom terjatuh. Di dalam truk tersebut, ternyata masih ada Garden yang belum sempat keluar setelah memasangkan alat pemberian Batman ke bom tersebut. Karena waktu yang semakin menipis, Batman terpaksa harus segera mengangkut bom tersebut untuk keluar dari kota Gotham, agar setidaknya bom tersebut meledak jauh dari area kota, agar tidak ada korban yang dihasilkan. Singkatnya, Batman mulai terbang dengan kendaraannya sambil membawa sebuah bom yang siap meledak dalam beberapa saat lagi. Dengan kecepatan tinggi, Batman mengangkut bom tersebut hingga sangat jauh dari kota Gotham. Tak lama kemudian, bom kemudian meledak. Beberapa saat kemudian, Bruce Wayne dinyatakan meninggal setelah ia turut meledak bersama dengan bom yang ia bawa. Ia juga dikubur di samping makam orang tuanya. Sebuah patung juga kemudian dibuat untuk menghormati kematian Batman. Di sebuah tempat, Fox pergi untuk mencoba menambahkan sistem autopilot pada pesawat yang sempat ia buat. Pesawat yang mirip dengan milik Batman. Namun, setelah dua orang ini mencoba melakukan pemeriksaan, sistem autopilot di pesawat tersebut ternyata sudah ditambahkan pada 6 bulan yang lalu atas nama Bruce Wayne. Setelah itu, di suatu tempat yang jauh dari kota Gotham, Alfred terlihat duduk di sebuah kafe. Ia kemudian memberikan sedikit senyuman dan anggukan yang ternyata itu ditujukan kepada pria yang duduk tak jauh dari tempatnya, yaitu Bruce Wayne bersama seorang wanita yang tak lain adalah Selina Kyle. Sebelum video ini diakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti alur film trilogi Batman ini dari awal hingga usai. Kalau kalian mau request film-film menurut kalian seru jika dibahas, silakan komen saja judul film tersebut. Sekian dari Hafiz, sampai jumpa di video selanjutnya.